Ketika Mutiara sendirian di jalanan itu, seorang pengemis ibu-ibu membantu Mutiara. Ibu itu beri Mutiara nasi bungkus. Baru saja Mutiara ingin memakannya, namun tiba-tiba saja ada razia pengemis di lokasi itu. Mutiara pun tak sempat kabur. Mutiara pun dibawa oleh petugas itu. Petugas itu bawa Mutiara ke dalam mobil. Padahal saat itu Mutiara katakan kepada petugas, jika Mutiara bukanlah pengamen, Mutiara ingin pergi ke terminal untuk balik ke kampungnya. Sementara itu Rianti tanyakan kepada Sandra, Sandra bawa Mutiara kemana? Sandra minta Rianti tenang. Sandra telah pastikan jika Mutiara tidak akan kembali lagi. Ketika itu Rianti ingin pergi menjemput Kenzo. Sandra pun lantas ikut bersama Rianti. Ketika Bi Ipah baru saja pulang dari pasar, Patrimo beritahu Bi Ipah jika Mutiara sudah balik dari rumah sakit dan Mutiara pergi meninggalkan rumah ini. Sementara itu, Nunu pun diam-diam masuk ke kamar Mutiara. Nunu pun temukan sebuah pesan Mutiara buat Bi Ipah. Saat itu Nunu ingin membakar surat itu, namun untung saja Bi Ipah pun masuk ke kamar itu. Bi Ipah pun melihat surat dari Mutiara. Bi Ipah juga melihat apa yang telah diberikan Bi Ipah kepada Mutiara. Bi Ipah pun sangat sedih sekali membaca surat dari Mutiara. Sementara itu ketika Aurel dan Evan mencari Mutiara, sayangnya saat itu mereka tidak melihat Mutiara di mobil Satpol PP itu. Tiba-tiba saja Aurel melihat mobil Sandra. Aurel pun lantas mengejar mobil itu. Di sisi lain, Aditya pun bertemu dengan orang suruhannya. Orang suruhan Aditya beritahu Aditya jika Widuri sudah punya anak dan tak punya suami. Dan sekarang anaknya Widuri berada di Jakarta. Sementara itu Yanto pun pikirkan caranya gimana untuk mendapatkan uang tambahan. Yanto pun jadi ingat dengan Rianti. Jika Yanto berikan foto Aditya kepada Rianti, Yanto berpikir Rianti bakal berikan bonus kepada Yanto. Yanto ingin kirim foto Aditya bersama Sandra kepada Rianti. Namun saat itu Yanto juga takut ketahuan oleh Aditya. Bisa-bisa saja Yanto bakal dipecat oleh Aditya. Aditya pun minta Yanto untuk mengantar dirinya ke Cipulir. Saat itu Aura salah berhentikan mobil. Ternyata mobil itu bukanlah mobil Sandra, tapi mobil orang lain. Sementara itu, Evan pun minta maaf kepada Aurel jika Evan harus bekerja dan harus pergi meninggalkan Aurel. Evan minta foto Mutiara kepada Aurel. Namun saat itu, Aurel katakan jika tidak punya foto Mutiara. Evan pun terpaksa meninggalkan Aurel sendirian karena pekerjaannya. Aurel pun terpaksa naik ojek untuk pergi ke terminal untuk menjemput Mutiara. Sementara itu Kenzo pun didampingi oleh Kayla keluar dari rumah sakit itu. Kenzo tanyakan kepada Kayla apakah Kayla ingat dengan pesan dokter tentang aturan minum obat Kenzo. Kayla ingat semuanya dan sudah memberikan semua itu kepada HP Kenzo. Kenzo pun lantas mengucapkan terima kasih kepada Kayla karena Kayla selama ini sudah membantu Kenzo. Saat itu Sandra pun lantas kaget melihat Kayla bersama dengan Kenzo. Kenzo pun tanyakan pada mamanya apakah Mutiara sudah pulang ke rumah ataukah belum. Rianti jelaskan kepada Kenzo jika Mutiara sudah pulang ke rumah. Sementara itu, Aurel pun tak sengaja melihat semua mobil. Aurel pun merasa jika di mobil itu ada Mutiara. Aurel pun lantas mengejar mobil itu dan berhasil menghentikan mobil itu. Aurel pun berteriak memanggil Mutiara. Aurel katakan kepada petugas itu jika Mutiara adalah saudaranya Aurel. Aurel minta Mutiara dilepaskan. Petugas itu pun melepaskan Mutiara. Mutiara pun lantas memeluk Aurel. Sementara itu Kenzo pun memikirkan Mutiara. Apakah Mutiara sudah pulang ataukah belum? Kenzo pun bertanya kepada Bi Ipah. Kenzo kirim pesan kepada Bi Ipah. Bi Ipah pun beritahu Kenzo jika Mutiara sudah pulang dari rumah sakit
Mutiara pun pulang kampung dan Aurel sedang menyusul Mutiara. Mutiara pun lantas bercerita kepada Aurel kenapa hidupnya jadi begini. Mutiara ceritakan kepada Aurel perjalanan Mutiara dari awal ke Jakarta sampai saat ini. Mutiara pun merasa jika Jakarta tidak cocok bagi Mutiara. Jika Mutiara ingin pulang kampung, Mutiara pun merasa tidak enak dengan Bi Ipa dan Aurel karena Bi Ipa sudah sangat sayang kepada Mutiara. Namun Mutiara pun jadi ingat jika Sandra dan Rianti tidak suka kepada Mutiara. Aurel pun meyakinkan Mutiara jika mamanya seperti itu karena dipengaruhi oleh Sandra. Mutiara pun lantas heran kenapa Aurel begitu baik pada dirinya. Padahal Mutiara hanyalah ART di rumahnya Aurel. Aurel katakan kepada Mutiara jika Aurel menganggap Mutiara adalah sebagai saudaranya. Aurel merasa jika punya ikatan batin dengan Mutiara. Aurel katakan pada Mutiara jika Aurel kesepian. Namun semenjak kehadiran Mutiara di rumah itu, Aurel pun merasa jika punya teman untuk berbagi cerita kepada Mutiara. Aurel ceritakan kepada Mutiara jika mama dan papanya selalu sibuk dan tidak punya waktu buat Aurel. Aurel juga ceritakan kepada Mutiara jika papa dan mamanya sering berantem. Mutiara pun minta Aurel untuk mendoakan orang tuanya agar mereka baik-baik saja. Aurel pun merasa tenang setelah mendengarkan saran dari Mutiara. Aurel pun tanyakan pada Mutiara apakah Mutiara bakal balik ke rumah Aurel. Tiba-tiba saja Kenzo pun mengirim pesan kepada Aurel agar Aurel menemukan Mutiara. Aurel pun beritahu Kenzo jika Aurel sudah menemukan Mutiara. Aurel pun mengirimkan foto Mutiara bersama dengan Aurel. Saat itu Kenzo pun merasa senang dan senyum-senyum sendiri melihat Mutiara bersama Aurel. Rianti pun merasa heran kenapa Kenzo begitu senang. Kenzo pun berbohong kepada mamanya jika Kenzo telah melihat video lucu. Kenzo pun berharap jika Aurel bisa membujuk Mutiara balik ke rumah mereka. Melihat Mutiara yang haus, Aurel pun ingin membelikan minuman buat Mutiara. Mutiara pun tinggal sendirian. Mutiara pun merasa jika tak bisa lagi kembali ke rumah Aurel. Mutiara pun merasa jika ucapan Rianti dan Sandra benar. Mutiara pun merasa jika lebih baik Mutiara pergi dari rumah itu.